Welber Halim Djardim dikabarkan mendapat tawaran kontrak hingga 2 miliar rupiah dari klub Liga 1. Rumor ini disampaikan langsung ayah Welber, Elisangelo Djardim de Jesus. Namun, minat klub Liga 1 kepada putranya tercinta belum berupa proposal resmi, melainkan hanya tawaran lisan dari rekan-rekan Elisangelo. Sampai saat ini belum ada klub yang panggil dia, cuma ada isu-isu dari teman, mereka kirim gimana kalau kasih 1 miliar rupiah sampai 2 miliar rupiah buat Welber main, kata Elisangelo. Elisangelo pun memastikan bahwa Welber masih terikat kontrak dengan Sao Paulo FC. Dia ingin klub manapun yang meminati Welber harus menghormati kontrak yang berlaku. Saya jawab, bukan saatnya, dia punya kontrak dengan Sao Paulo, kita harus menghormati, klubnya saat ini, nanti suatu saat mungkin, tapi saat ini dia jalani saja dengan Sao Paulo, itu yang kita hormati, tutur Elisangelo. Kalaupun akan dilepas, Sao Paulo FC bakal memagari pemain keturunan Banjarmasin itu dengan biaya tidak murah. Pasalnya, kata Elisangelo, Sao Paulo FC memang mengikat Welber dengan nilai kontrak yang cukup fantastis. Banyak klub seluruh dunia mau lihat karena usianya bagus untuk dibeli klub, tapi kita sebagai orang tua saat ini sangat peduli siapapun yang tertarik dengan Welber, karena itu Sao Paulo tidak mungkin kasih gratis, tak lepas, tutur Elisangelo. Makanya dia, Sao Paulo FC, kasih kontrak besar, untuk keluar harus bayar cukup besar, kita fokus untuk Sao Paulo, kita harus hormati dengan klub itu, respect dengan pelatih, karirnya, saat ini begitulah, kita senang dengan klub dia berada, mereka kasih semuanya, ucapnya. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri menyatakan seluruh pemain timnas Indonesia U17 dalam kondisi bagus, termasuk Amar Beerkik. Amar Beerkik siap main lawan Panama di Piala Dunia U17. Amar Beerkik tidak dimainkan oleh Bima Sakti di laga pertama antara timnas Indonesia U17 vs Ekuador. Dari informasi yang dirilis, Beerkik mengalami diare sehingga tidak berada dalam kondisi ideal untuk bertanding. Indra Syafri lalu menegaskan bahwa masalah yang dialami Beerkik tersebut sudah selesai. Beerkik dalam kondisi siap tanding, begitu juga dengan pemain-pemain lain di timnas Indonesia U17, Amar yang tidak bisa diturunkan karena diare. Alhamdulillah dokter sudah memberikan laporan kepada pelatih bahwa Amar besok sudah bisa bermain lawan Panama, kondisi pemain semua dalam keadaan baik, tidak ada satupun yang cedera, ucap Indra Syafri. Saya mau mengomentari penurunan fisik di pertandingan bisa karena ini adalah pertandingan yang berat untuk anak-anak usia 17 tahun apalagi di hadapan penonton kurang lebih 30.000. Piala Dunia, masalah mental tentu memengaruhi, alhamdulillah mereka bisa menjalani hal tersebut sampai babak akhir pertandingan. Setelah pertandingan kemarin, yang pertama tim pelatih lakukan adalah bagaimana recovery pemain, betul-betul pulih termasuk kami bisa sampaikan di sini. Tidak ada satupun pemain yang cedera, semua pemain perlatihan Sabtu sore kondisinya sudah sangat baik. Jadi recovery training minggu kami menyiapkan game plan melawan Panama, ujar Indra Syafri. Amar Beerkik adalah pemain timnas Indonesia U17 yang meniti karir di Jerman sejak usia belia. Ia saat ini membela tim junior Hoffenheim. Amar Beerkik berposisi sebagai penyerang sayap sehingga ia bisa jadi opsi bagus bagi Bima Sakti di lini serang. Pelatih Sintayong mengaku tak mau setelah diminta merekomendasikan pemain Indonesia yang pantas main di Korea Selatan. Dia meminta agar pemain sendiri yang membuktikan diri kualitasnya agar pantas main di luar negeri. Memang tak bisa dipungkiri, pada era pelatih asal Korea Selatan itu, ada sejumlah pemain yang memutuskan berkarir di luar negeri. Mulai dari Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand. Faktor nama besar Sintayong jelas sedikit banyak membantu klub luar negeri, khususnya Korea Selatan untuk mendatangkan pemain asal Indonesia. Apalagi, pada kompetisi di sana disediakan slot untuk pemain Asia Tenggara. Sintayong pun tak memungkiri, ada klub yang memintanya merekomendasikan pemain Indonesia untuk ke luar negeri. Namun, dia mengaku tak mau merekomendasikannya, agar pemain berusaha sendiri.
Memang ada klub-klub lain juga yang menanyakan kepada saya soal pemain Indonesia yang direkomendasi, tetapi daripada saya yang merekomendasi, biar pemain sendiri yang meningkatkan kemampuan sendiri baru ke luar negeri, ungkap Sintayong. Sintayong tak memungkiri kalau saat ini kualitas pemain Indonesia sudah meningkat drastis ketimbang saat dirinya baru datang. Tentu saja, dia berharap ada banyak pemain Indonesia lain yang menyusul rekan-rekannya main di negeri orang. Memang beda jauh ya, saat saya tiba di sini, dengan yang sekarang, jadi perkembangan ya lumayan baik, dan memang harus banyak pemain lokal ke luar negeri, bukan di Indonesia saja, tutup dia. Gelandang Timnas Indonesia U17, Djida Bin mempunyai harapan tinggi usai membela Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Djida Bin berharap klub-klub Eropa bisa melirik bakatnya usai tampil di turnamen itu. Djida Bin masuk dalam daftar 21 pemain Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Pemain berusia 17 tahun itu dipercaya untuk mengawal lini tengah Garuda Asia, bersama 6 pemain lainnya yang juga mengisi posisi serupa. Ini merupakan kesempatan emas bagi Djida Bin mengingat untuk pertama kalinya tampil di ajang Piala Dunia U17. Djida Bin dan kolega tergabung bersama Ekuador, Maroko, dan Panama di grup A Piala Dunia U17. Djida Bin berharap Timnas Indonesia U17 dapat memberikan performa terbaik dalam pertandingan mendatang. Pasalnya, seperti diketahui, target Garuda Asia kali ini adalah menembus babak 16 besar turnamen tersebut. Dalam doa dan harapan saya, semoga kita bisa menampilkan performa terbaik dan mampu meraih kemenangan di setiap pertandingan, kata Djida Bin. Berbicara target pribadi, Djida Bin berharap bisa mendapatkan kepercayaan pelatih Bima Sakti untuk bermain. Jika hal itu terwujud, pemain Asiop itu ingin kemampuannya bisa membuka jalan untuk bermain di Eropa. Bagi saya pribadi, saya berharap bisa mendapatkan menit bermain dan tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin ketika mendapat kesempatan itu. Mudah-mudahan saya bisa mendapat perhatian dari klub-klub Eropa dan terutama bisa membanggakan orang tua saya, ujar Djida Bin.